Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, kali ini Bro Channel akan meneruskan membahas soal-soal AKG tahun 2020. Ini merupakan video yang keempat. Nah, pada video ini hanya berisi prediksi dan soal latihannya. Kemudian akan dibahas bersama-sama sehingga mendapatkan jawaban yang tepat. Silakan jika jawabannya kurang tepat, tulis pada komentar pada kolom di bawah video. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Teori yang menyatakan bahwa proses belajar terjadi pada anak saat berkolaborasi dengan orang lain atau dilakukan secara individual yang di dalamnya terjadi proses internalisasi merupakan pendapat dari A. Piaget, B. Vygotsky, C. Erikson, D. Smilansky, E. Adam Smith. Nah, ini A, B, C, D itu memang merupakan tokoh pendidikan ya, yang mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan pendidikan dan pembelajaran. Sementara yang ini Adam Smith itu kan pakar ekonomi kalau nggak salah. Nah, kita coba klik kunci jawabannya. Nah, di sini jawabannya adalah B. Kenapa B? Yang pertama kita lihat Piaget ya. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, atau dalam kurung penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Ini untuk pendapatnya Piaget. Kemudian kalau teori Vygotsky menekankan adanya zone of proximal development atau JPD ya. Maksudnya bahwa interaksi antar aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Karena menurutnya fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Nah, pada Vygotsky ini yang terkenal dengan konstruktivisme ya, atau konstruktivisme. Kemudian Erikson, seorang pakar psikologi perkembangan dan psikoanalis berkebahasaan Jerman, dikenal dengan teorinya akan perkembangan psikososial manusia. Sementara Szymanski mengungkapkan bahwa anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungannya, atau functional play adalah sebuah bentuk permainan di mana anak menggunakan indera dan otot-ototnya untuk mengembangkan aspek motorik anak. Soal nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar,
Selain itu, dengan fasilitas ini pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan. Untuk itu disebut dengan email, teleconference, website, chatting, browsing. Jawaban yang tepat adalah, kita lihat, email, ya, kirim surat ya, electronic mail. Yang dikirim tidak hanya surat, gambar bisa, suara bisa, video bisa. Kalau telekonferensi itu berarti konferensi jarak jauh. Kemudian website itu page. Di situ juga kita bisa menyimpan, ada gambar, ada teks, ada video. Chatting itu berarti ya komunikasi melalui media sosial ya. Ini juga sama sebenarnya. Browsing, kalau browsing itu berarti kita melakukan penelusuran atau pencarian apa saja yang ada di Google, di internet. Oke, kita lihat kunci jawaban yang diberikan adalah, jawabannya adalah email. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan. Nah, jawabannya adalah C, eksplorasi. Ya, eksplorasi artinya penjelajahan atau pencarian. Di sini kita melihat ada mencari informasi ya. Kemudian ya, mengeksplor apa yang ada pada siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator yang menjembatani, yang memfasilitasi, yang menyiapkan ya, medianya terbagus ya, kemudian metodenya dan lain sebagainya, sumber belajarnya termasuk. Jadi guru sebagai fasilitator, nah itu digunakan untuk mengeksplorasi. Kalau elaborasi itu artinya penggarapan secara tekun dan cermat, konfirmasi artinya penegasan, pengesahan, dan pembenaran. Sedangkan ini browsing itu tadi penjelajahan atau pencarian ya, browse. Kemudian kontekstual teaching learning, konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya C. Lanjut soal nomor 4. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu, di sini jawabannya B ya, kegiatan elaborasi. Elaborasi itu artinya tadi apa? Nah, kita lihat jawaban B itu alasannya apa. Nah, ini elaborasi itu penggarapan secara tekun dan cermat. Jadi jawabannya tadi adalah yang
B. Nah, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuh kembang kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik, itu namanya elaborasi ya. Contoh kegiatan elaborasi. Nah ini yang ditanyakan jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikut nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Nah, di sini jawabannya adalah E. Nah, penyiapan kondisi psikologis peserta didik, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, 3 respon peserta didik untuk merespons, 4 reaksi guru terhadap respon terhadap peserta didik. Ini yang namanya berkomunikasi secara efektif, secara siklik, jadi berputar ya, siklus. Soal nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka perlu mengacu pada motivasi. Itu berarti ada di sini metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, D, gaya pembelajaran, kemampuan belajar. Di sini paling tidak A, B, C. Kita coba lihat pada kunci jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Kenapa C? Strategi pembelajaran. Jadi kaitannya upaya memotivasi belajar siswa dan proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, ini proses, berarti menggunakan strategi. Kita lihat coba. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Ini metode merupakan jabaran dari pendekatan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Kemudian ada pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Misalnya pembelajarannya menggunakan pendekatan deduktif atau induktif, dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Nah, itu namanya pendekatan pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berarti jawabannya adalah C, strategi pembelajaran. Berikut soal nomor 7. Standar ketuntasan minimal belajar atau KKM ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. Indeks siswa dan tingkat kesulitan. Nah, itu kan ada 4 ya. Indeks siswa berarti rata-rata atau kemampuan siswanya ya. Kemudian tingkat kesulitan materi ya. Tingkat kompleksitas materi, kemudian sarana pendukung dan daya dukungnya berarti gurunya. Nah, di sini ada 3 gurunya sudah dianggap mampu semua, berkompeten semua, sehingga indeks siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Nah, ini 3 saja cukup. Jawabannya adalah yang E. Ini kalau kita akan menentukan atau ketuntasan minimal dalam belajar, jadi melihatnya dari indeks siswa ya,
kemudian tingkat kesulitan atau kompleksitas materinya, serta sarana pendukung. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur, fungsi. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. Konsep, definisi, aksioma, prosedur. Kita lihat kunci jawabannya adalah yang B. Fakta, konsep, prinsip, dan definisi dan aksioma. Lanjut soal nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan kompetensi dasar atau KD. Kita lihat jawabannya A, kompetensi dasar. Yaitu kompetensi dasar itu merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Jadi indikator itu disusun berdasarkan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan indikator merupakan penanda pencapaian KD atau kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sini jawabannya A, kompetensi dasar. Lanjut ke 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevasi dengan karakteristik daerah. Tingkat perkembangan, fisik, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevasi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Nah, di sini dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain melihat dari nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Ini yang ada di dalam kunci jawabannya, berarti B. Demikian sahabat Pro Channel yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran menghadapi AKG tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 November nanti. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.